Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk bertemu di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan nanti bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, dan para syuhada dan salihin. Ahibati fillah, kembali kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah-kaidah tauhid al-uluhiyah. Pagi ini kita masuk kepada kaidah yang ke-24. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, man sarafa syai'an li ghairillahi ala wajhin la yaliqu sarfuhu illa lillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyerahkan sesuatu kepada selain Allah dengan cara dan bentuk yang tidak pantas kecuali hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Saya ulangi, barang siapa yang melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada selain Allah dengan cara yang mana tidak pantas kecuali hal itu diberikan kepada Allah, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, wa bina'an ala dhalika faman ista'ana bi ghairillah fil amr alladhi la yaqdir alaihi illa Allah faqad kafara wa asyrak. Maka berdasarkan kaidah ini, ahibati fillah, dari kaidah ini kita bisa melihat dan bisa kita memahami bahwa barang siapa yang minta tolong, al-isti'anah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka tidak pantas kita minta kepada selainnya. Mintalah kepada Sang Khalik yang maha segala-galanya. Kenapa? Karena li'anna al-isti'anah ta'ala al-hadha al-wajh la yajuzu sarfuha illa lillah. Bahwa permintaan pertolongan dengan cara yang seperti itu tidaklah pantas dan tidaklah dibolehkan melainkan kecuali hanya kepada Allah. Nabi telah mengatakan, wa ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Minta tambahan rezeki, minta sama Allah. Minta diberikan kesehatan, minta sama Allah. Diberikan kemudahan dalam segala urusan, minta sama Allah. Ingin cari solusi terhadap masalah pekerjaan, pengurusan keluarga, mengurus keluarga, anak, istri, semuanya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai hati manusia. Ya, maka kita minta dan mohon kepadanya. Kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah,
maka tak pantas kita meminta kepada selainnya. Ya, kenali diri kita sebagai makhluk yang lemah, ya, yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta kepada makhluk yang lemah seperti kita, tapi mintalah kepada Sang Khalik yang maha kuasa dan maha kuat. Wa man dzabaha li ghairillahi ta'abbudan wa ta'dhiman faqad asyrak. Sama halnya ketika seseorang menyembelih, karena azabahu ibadah, menyembelih itu adalah ibadah, yang mana ketika dia menyembelih itu bukan untuk Allah, tapi dia serahkan kepada selain Allah, ta'dhiman wa ta'abbudan, maka sungguh itu adalah sebuah kesyirikan. Jangan dikira nyembelih biasa itu nyembelih gitu. Nyembelih kita sudah bahas bahwa penyembelihan itu ada beberapa bentuk. Menyembelih untuk makan daging, menyembelih sebagai bentuk ibadah. Maka siapapun orang yang menyembelih hewan ternaknya, tidak menyebut nama Allah dan tidak menyerahkan itu kepadanya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dalam kehidupan ini. ولأن الذبح تعظيما وتعبدا على هذا الوجه لا يصرف إلا لله عز وجل وعلى ذلك فروع كثيرة جدا. Nah, dari kisah ini, dari keadaan ini kita dapat memahami beberapa cabang-cabang daripada kaidah-kaidah ini. Iya. Oleh karena itu kita masuk kepada kaidah yang ke-25. Ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, man sarafa du'a al-ibadah li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang berdoa dengan doa ibadah maka kepada selain Allah, sungguh telah melakukan kesyirikan. Kalau tadi barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, maka telah melakukan kesyirikan. Kemudian yang barang siapa yang telah meminta tolong kepada selain Allah, dan hal itu tidaklah pantas kecuali kepada Allah, sungguh telah melakukan kesyirikan. Nah, kaidah yang ke-25 ini adalah furu' yang merupakan hal yang patut untuk kita perhatikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa al-ibadah, melakukan ibadah kepada Allah, maka dan itu diberikan kepada selainnya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berkata Syekh As-Suaidan, faman shalla li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang salat ibadah apa tidak? Ibadah. Tapi dia salat bukan untuk Allah. Dia salat bukan untuk Allah. Mungkin ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang saleh, ingin dikatakan orang baik dan seterusnya. Wa shalla li ghairillah faqad asyrak. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka tidak pantas ibadah-ibadah ini untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas. Nah, kemudian wa man tasaddaqa li ghairi wajhillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersedekah bukan untuk Allah, bukan ingin disanjung, ingin dikatakan baik, dermawan, dipuji, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Wa man hajja li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang berhaji bukan untuk Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Haji itu ibadah yang luar biasa, salat ibadah yang luar biasa. Begitu juga dengan sedekah. Wa man i'tamara bi ghairillah faqad asyrak. Umrahnya bukan untuk Allah, hajinya bukan untuk Allah, maka telah melakukan kesyirikan. Wa man tafa bil qabr aw bil wali faqad asyrak. Begitu juga barang siapa yang bertawaf di kuburan para wali, ya, maka ini juga telah lakukan kesyirikan. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, bukan di kuburan wali fulan, habib fulan. Fala tafsila fi sarfi du'a al-ibadah wa bayantu lakum sabiqan anna du'a al-ibadati huwa an yaf'al al-'abd ibadatan masyru'atan yarju biha wajh Allah azza wa jalla. Nah, perlu kita definisikan ulang seperti mana yang telah saya ingatkan kata Syekh sebelumnya, bahwa doaul ibadah itu seseorang
hamba melakukan satu ibadah yang disyariatkan, yarju biha sawaballah, dengan ibadah yang ia lakukan itu dia mengharap pahala dari Allah, wa sawabahu wad darul akhirah, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan balasan dan kehidupan akhirat yang lebih baik dari kehidupan dunia. Maka ibadah itu dibangun di atas raja wal mahabbah wal khauf. Nah, bila mana kita tidak bangun ibadah ini di atas khauf dan raja, ya, maka akan hilang kendali, di mana seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharap apa yang ada padanya, mengharap kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga nanti kita di saat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti yang sering kita sampaikan, di antara konsekuensi yang lahir dari seseorang mengucapkan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita paham bahwa banyak di antara misalnya mereka yang kemudian melakukan suatu ibadah, lalu ibadah itu tidak diberikan untuk Allah Azza wa Jalla, maka dia akan hilang, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka hakikat daripada ibadah itu adalah bahwa ibadah itu adalah satu ucapan, perkataan yang zahir, yang batin, yang tidak nampak, ya, dan itu semua disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Maka apapun jenis ibadah itu lakukan untuk Allah saja, tidak untuk selain Allah Azza wa Jalla. Campingkan jauh-jauh pujian sanjungan manusia. Biarlah tidak tahu orang apa yang kita lakukan, asal Allah tahu. Biarlah orang tidak memuji, asal Allah memuji. Biarlah orang tidak menganggap apa yang kita kerjakan, asal Allah menganggap, tidak ada masalah. Makanya dalam hadis Nabi SAW disuruh kita untuk selalu beramal khabi'ah, amalan yang tersembunyi. Makanya kenapa di antara salah satu ibadah salat malam itu merupakan salat yang dicintai Allah dan disukai olehnya, karena jauh dari riya. Jauh dari riya. Saat orang tengah malam tidur semua lelap, dia bangun. Siapa yang mengetahui dia bangun? Iya kan? Siapa yang menyanjung dia? Siapa yang memuji dia? Tidak ada. Tapi dia tetap semangat, dia tetap berharap di tengah malam, ya, bangun, ya, merintih, menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keikhlasan, ikhwan. Ini adalah sesuatu yang membuat orang lebih, ya, membuat seseorang lebih kuat dan lebih mudah untuk menjalankan ibadah itu. Maka lakukanlah ibadah itu karenanya, tidak boleh kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin akhraja du'a'u ala surati ibadatin fa du'a ibadah. Nah, ada doa al-ibadah yang mesti kita perhatikan seperti yang kita sebutkan dalam kaidah ini, bahwa ibadah itu perlu, ya, perlu contoh, kemudian perlu panduan, ibadah itu perlu panutan, tidak boleh sembarangan ibadah itu. Bukan sekedar kita hanya melakukan lillah, tapi ibadah juga harus mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, maka inilah kaidah yang ke-25, man sarafa du'a al-ibadati li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang meminta, yang melakukan ibadah kepada selain Allah, maka telah syirik. Nah, oleh karenanya ahibati fillah, di sini ada dua kaidah yang harus kita ambil. Barang siapa yang menyerahkan sesuatu kepada selain Allah yang itu tidak pantas kecuali hanya oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Contohnya tadi adalah menyembelih, kemudian rasa sembelihan itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan sebuah kejahatan, bahwa dia telah melakukan satu perbuatan yang Allah tidak suka kepadanya. Jangan pernah sekali-kali dalam hidup kita melakukan satu ibadah bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Berjuanglah untuk ikhlas, berjuanglah untuk bermujahadah. Jika ada keraguan-keraguan, bertahu segera kepada Allah, minta perlindungan, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, ini yang kemudian yang kelima mirip juga, man sarafa du'a al-ibadati li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang salat bukan untuk Allah, yang mereka siapa yang bersedekah bukan untuk Allah, yang haji bukan untuk Allah, yang semua itu, nah, apapun jenis ibadahnya, jika dia lakukan bukan untuk Allah, maka dia tergolong kepada kesyirikan. Jelas sampai di sini? Inilah dua kaidah yang mudah-mudahan bisa kita pahami ya dengan baik dan benar. Apapun, saya ulangi, jenis ibadah itu tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada ya orang-orang yang tidak boleh kita berikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita berikan ketaatan kita, rukuk dan sujud kita, doa, permohonan kita, permintaan kita ya kecuali hanya kepada Rabb yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan apa yang kita minta. Ya kan? Manusia bisa kita minta pada sesuatu yang bisa dilakukan olehnya, tapi terkadang manusia tidak mampu memberinya dan banyak kebutuhan-kebutuhannya. Maka Allah SWT ya, bila mana kita minta, segala apa yang kita minta pun jika Allah berikan tidak akan berkurang kerajaan dan kemuliaannya. Teruslah berdiri dan ketuklah pintu Allah SWT sampai Allah bukakan pintu itu. Teruslah berdoa kepadanya sampai Allah ijabah. Jangan pernah berhenti. Kan bisa jadi doa itu setahun, 2 tahun, baru kemudian setelah itu Allah bukakan, ya ijabahkan. Ya, semoga Allah SWT berikan ya kemudahan bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan mensyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Ada 2 kaidah yang sudah kita ambil. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dan memberikan sebagai bentuk cahaya dalam kehidupan kita dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan dalam diri kita. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara